Serangan rudal menghantam sebuah gedung apartemen di dekat Bandara Giuliani, Kiev, Ukraina pada Sabtu waktu setempat. Hantaman rudal memicu kebakaran di 2 lantai dan merusak beberapa bagian gedung apartemen. Setidaknya 6 orang terluka akibat serangan tersebut. Sementara 80 orang lainnya dievakuasi dari apartemen. Invasi Rusia ke Ukraina dimulai sejak Kamis dengan serangan udara dan rudal besar-besaran, serta menggerakkan pasukan dari arah utara, timur, dan selatan Ukraina. We're on Sevastopol Square. Sedikitnya 1 mobil polisi terbakar di Jalan Raya Kiev pada Sabtu saat pasukan Rusia menyerbu ke ibu kota Ukraina dan terjadi pertempuran. Terbakarnya mobil menyebabkan kepulan asap hitam tebal menutupi ruas jalan. Tidak diketahui seberapa jauh pasukan Rusia telah bergerak maju. Pejabat Ukraina melaporkan beberapa keberhasilannya dalam menangkis serangan, tetapi pertempuran terus berlanjut di dekat ibu kota Kiev. Pasukan militer Ukraina mengklaim pertempuran terjadi di pintu masuk dan bagian selatan ibu kota Kiev. Serangan dari konvoi militer Rusia ini berhasil dilumpuhkan. Militer Rusia terus mencoba masuk ke ibu kota Kiev. Wilayah ini masih menjadi rebutan antara militer Ukraina dan militer Rusia. Sebelumnya kami mohon maaf, ini ada beberapa respon. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha menyatakan berdasarkan data terbaru tercatat 153 warga negara Indonesia berada di Ukraina. Data tersebut didapat setelah WNI yang ada di Ukraina diminta melaporkan diri. Yuda menyebut kondisi WNI di Ukraina dalam kondisi sehat dan berada di rumah aman yang sudah disiapkan KBRI. Kementerian Luar Negeri saat ini sudah menyiapkan rencana untuk mengevakuasi warga negara Indonesia yang ada di Ukraina. Menuju ke barat Ukraina, menuju ke Polandia. Ini tercatat ada 153 orang yang tercatat dalam database terbaru yang dimiliki oleh KBRI Kiev. Lalu ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan pasca serangan. Pertama, sesuai dengan rencana kontingensi yang sudah kita susun sebelum adanya serangan, kita telah menetapkan beberapa titik safe house. Ya. Yang utama adalah di KBRI. Kita segera menyampaikan kepada para WNI kita untuk segera mendekat ke KBRI. Untuk beberapa warga negara kita yang kesulitan pada saat itu menjangkau KBRI karena kesulitan transportasi, KBRI juga membantu untuk melakukan penjemputan. Nah, sedangkan untuk warga negara Indonesia yang ada di selatan Ukraina, yaitu ada di Odessa, kita juga meminta mereka berkumpul di sana di beberapa titik, dan juga yang ada di Lviv. Lviv itu kota yang dekat dengan perbatasan Polandia. Ya. Kemudian saat ini kita juga sedang melakukan upaya penjemputan warga negara kita yang ada di Odessa oleh tim KBRI Bukares. Kita sedang memantau, mudah-mudahan lancar semuanya. Kemudian kita juga telah menyiapkan pesawat dan juga tim evakuasi. Anggota Komisi 1 DPR RI Dave Laksono mendesak pemerintah bergerak cepat mengevakuasi warga negara Indonesia keluar dari Ukraina. Menurutnya terlalu beresiko bila WNI tetap bertahan di Ukraina. Hal ini mengingat kondisi di Ukraina kian memanas. Bahwa situasi di Ukraina semakin mencekam dan kita masih ada sekitar 138 WNI plus staf KBRI, para diplomat, dan juga mungkin sekitar 30-an keluarga daripada WNI kita di sana. Nah, maka itu Pak Kemlu sudah menyatakan telah memiliki contingency plan untuk mengevakuasi para WNI kita. Saya harapkan itu segera dijalankan bagi WNI yang belum atau masih bertahan untuk segera dievakuasi keluar dari Ukraina ke negara-negara terdekat untuk memungkinkan untuk mereka kembali ke tanah air.